politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Bapak Jokowi mohon segera menonaktifkan Prabowo. Masih tentang Prabowo, manusia yang katanya lebih TNI dari TNI. Jujur, sampai saat ini saya masih bingung untuk memahami pernyataan yang diucapkannya. Membandingkan dirinya dengan institusi kemiliteran negara adalah bentuk arogansi tingkat dewa. Seolah Prabowo ingin mengatakan bahwa tanpa dirinya TNI tidak akan seperti sekarang ini. Entah apa pengaruh determinan dari dirinya terhadap eksistensi kemiliteran bangsa ini. Jika yang menjadi ukuran tentara adalah seorang prajurit yang memiliki kecintaan kepada bangsanya melebihi kecintaannya pada dirinya sendiri. Kita tidak melihat seorang Prabowo memiliki itu. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana Prabowo buron ke Jordania demi menyelamatkan dirinya dari tuduhan sebagai orang yang bertanggung jawab atas tragedi dalam peristiwa Semanggi 98 dan hilangnya beberapa aktivis mahasiswa sampai saat ini. Jadi jangankan menyoal kecintaan dirinya terhadap bangsa ini, untuk menghilangkan nyawa bangsanya sendiri pun bukan persoalan yang tabu bagi Prabowo. Tentara sejati adalah prajurit yang telah melalui bagaimana beratnya proses penggemblengan dan kerasnya tempaan hingga membentuk karakter dengan daya juang kuat yang merupakan roh yang tak dapat dipisahkan dari identitas jiwa Korsa. Seperti rasa hormat kepada korps, setia pada sumpah, solidaritas antar kawan dalam satu korps, dan kebanggaan menjadi anggota korps. Apalagi kecintaannya seorang Prabowo pada bangsa yang menuntut pengorbanan tenaga, pikiran, bahkan harga diri sekalipun. Dan langkah minggatnya Prabowo dari negeri ini telah menunjukkan bahwa dia bukanlah sosok yang memiliki jiwa kesatria. Sebagai seorang prajurit, di mana jiwa Korsa yang seharusnya menjadi jati diri tidak dimilikinya. Berarti apa yang dikatakan bahwa Prabowo adalah lebih TNI dari TNI hanyalah delusi seorang tentara pecatan. Seperti yang sudah diceritakan pada tulisan saya terdahulu, Kemenhan adalah kementerian terbesar kedua setelah Kemen PUPR yang menerima alokasi anggaran belanja kementerian. Berkaitan dengan pengalokasian dana tersebut, pemerintah ingin Prabowo sebagai Kemenhan bertanggung jawab dalam melakukan peremajaan alat tempur kita yang kebanyakan sudah uzur, yang sebetulnya tidak layak pakai, namun masih dipaksakan. Sekaligus untuk membuktikan pada dunia apakah benar Prabowo lebih TNI dari TNI. Tidak menunggu waktu lama, Prabowo langsung tancap gas, merancang roadmap susunan tata kerja. Lawatan kerja ke beberapa negara industri persenjataan pun dilakukan. Namun, lama waktu yang ditunggu tak kunjung satupun kita dengar glorifikasi berita dari Kemenham. Kalau orang Betawi bilang, kagak ada rame-ramenya. 2 tahunan sudah kita menunggu Kemenhan mampu merealisir rencana peremajaan alutsista. Dan apa yang terjadi sepertinya jauh panggang dari api. Tak satu pun rencana Indonesia untuk melakukan modernisasi sistem pertahanan negara sudah ada yang terrealisasi. Sampai kita mendengar berita yang membuat kita jengkel dan berita yang membuat kita mengalami duka sangat mendalam, di mana dua persoalan itu sangat kuat berkaitan dengan keberadaan sosok seorang Prabowo. Pertama, seorang Prabowo tanpa rasa malu mengintervensi kewenangan Menteri BUMN dengan memaksakan kehendak agar BUMN menjadikan Kunchoro Pinardi atau KP sebagai direksi PT PAL. Sungguh perbuatan yang tidak dapat ditolerir, terlebih mengingat KP adalah seorang caleg gagal dari PKS, di mana penulis mencurigai ini adalah trik busuk Prabowo untuk melakukan praktek berburu rente atas pengadaan alutsista ke depan. Kedua, peristiwa tragis yang dialami KRI Nanggala 402. Sebelum peristiwa itu terjadi, Komandan Kapal Selam Letkol Laut Heri Oktavian pernah mengeluhkan tentang overhaul KRI Nanggala 402 yang terus tertunda. Sayangnya permintaan overhaul Nanggala yang menjadi permintaan terakhir Komandan Heri tak pernah digubres hingga akhirnya putra bangsa tersebut gugur dalam tugas bersama 50-an rekan lain dalam insiden Nanggala.
dan Komandan Laut Heri Octavian menjadi satu dari 53 kru yang berada di dalam KRI Nanggala 402. Tidak berlebihan jika penulis mengatakan bahwa ketidakbecusan Prabowo dalam mengelola kementerian yang dipimpinnya adalah salah satu institusi yang turut bertanggung jawab atas jatuhnya korban para martir di perairan laut negaranya sendiri. Di akhir tulisan ini, penulis hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi untuk secepatnya menonaktifkan Prabowo dari Kemenhan. Bagi kami, Prabowo hanyalah benalu yang menghambat proses modernisasi sistem pertahanan Indonesia. Di samping para pemburu rente yang sudah mencengkram sangat kuat terhadap sistem transaksi pengadaan alutsista negara kita. Tulisan Rasto dari siwo.com. Terima kasih dan sampai jumpa.